Ada temuan baru yang diungkap oleh Digital News Report 2026 dari Reuters Institute. Menurut laporan tersebut, permintaan terhadap video berita ternyata sedang tumbuh. Dan ini bukan cuma kabar untuk media di Amerika atau Eropa, ini peluang bagi media di Indonesia juga. Pertanyaannya, bagaimana strategi membuat video berita yang dibutuhkan publik dan laku? Dan yang lebih penting, bagaimana cara monetisasinya supaya redaksi tidak cuma sibuk bikin video, tapi tetap tidak tahu dari mana uangnya masuk. Nah, untuk membahas ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Sekitar 10 tahun yang lalu, banyak perusahaan media tergoda mengubah strategi besar-besaran untuk produksi video. Reporter yang biasa menulis diminta tampil di depan kamera. Editor diminta berpikir seperti produser televisi. Perubahan itu karena ada keyakinan bahwa masa depan berita bentuknya adalah video. Masalahnya, sebagian keyakinan itu berdiri di atas metrik yang rapuh, bahkan menyesatkan. Kenapa? Karena biaya produksi naik, tenaga redaksi terkuras, tetapi ternyata pendapatan yang diperoleh itu tidak sebanding. Akibatnya ada media yang memecat penulis, membentuk tim video, lalu beberapa tahun kemudian sadar bahwa strateginya tidak cukup mampu menyelamatkan bisnis media. Jadi wajar kalau banyak penerbit media mendengar kata video berita. Itu yang terbayang, wah udah pusing, bagaimana bikinnya. Trauma di industri itu nyata. Nah, menurut Craig Robertson, peneliti di Reuters Institute, sekarang situasinya itu jauh berbeda dari 10 tahun yang lalu. Dalam pembacaannya terhadap Digital News Report 2026, permintaan terhadap video berita justru sedang tumbuh. Ini bukan sekedar ilusi platform. Audiens memang makin banyak mengonsumsi berita dalam format video. Teman-teman pasti juga lebih suka lihat video kan daripada baca berita. Nah, pertumbuhan itu juga tidak hanya terjadi di Barat. Kalau kita hanya melihat Eropa dan Amerika Utara, kita bisa salah membaca masa depan. Nah, yang menarik, di Asia, 47% responden ternyata menonton video berita di YouTube setiap minggu menurut laporan itu. Di Eropa, angkanya hanya 24%. Di Amerika Latin, 47% responden rutin menonton video berita di Facebook. Sementara di Amerika Utara hanya 28%. Artinya apa? Artinya kebiasaan konsumsi berita global sedang bergeser. Dan banyak petunjuk masa depan yang terlihat di negara-negara yang lebih muda, lebih mobile, dan lebih sosial, seperti Indonesia. Indonesia jelas masuk dalam peta itu. Kita ini hidup sehari-hari ya bersama ponsel. Setiap kali buka media sosial, buka grup WA keluarga terutama, dan video pendek yang bisa membuat orang merasa memahami geopolitik hanya setelah menonton 30 detik konten dengan musik dramatis. Seolah-olah hanya dengan nonton 30 detik video di YouTube udah ahli geopolitik. Nah, namun justru disitulah peluangnya. Temuan besar laporan itu adalah untuk pertama kalinya media sosial menjadi jalur utama orang mengakses berita secara global. Jumlah ini melampaui televisi dan situs berita itu sendiri. Dulu orang datang ke media atau situs media. Sekarang media yang harus muncul di ruang tempat orang sedang berada. Media harus menyemput pasar pembacanya.
Kelompok usia 18 sampai 24 tahun misalnya menjadi motor perubahan ini. Lebih dari separuh dari mereka tidak pernah rutin membaca koran cetak. Sebagian besar dari mereka juga tidak pernah rutin menonton berita televisi. Kalau mereka mengonsumsi berita, hampir pasti lewat internet, terutama media sosial. Bagi media tradisional, ini bisa terdengar seperti kabar buruk. Situs berita kehilangan posisi sebagai gerbang utama. Televisi kehilangan kebiasaan menonton. Koran cetak, ya kita sudah tahu nasibnya kan. Berapa koran yang berhenti produksi, berhenti cetak di Indonesia. Tapi sebetulnya publik tidak meninggalkan berita sepenuhnya. Masyarakat tetap butuh informasi dan berita. Mereka hanya meninggalkan format lama, kebiasaan lama, dan cara distribusi lama. Mereka tetap butuh informasi, penjelasan, dan konteks. Hanya saja mereka menginginkannya dalam bentuk yang lebih sesuai dengan cara hidup mereka sekarang. Disinilah video menjadi penting dan relevan untuk dibicarakan. Tapi jangan salah baca. Video berita bukan berarti semua harus menjadi konten pendek yang cepat, dangkal, dan membuat berisik atau gaduh. Robertson menunjukkan ada selera nyata terhadap video panjang, terutama di YouTube. Hampir seperempat penonton video berita di YouTube menonton video berdurasi lebih dari 20 menit. Di Instagram dan TikTok tentu saja angkanya jauh lebih kecil. Tapi yang lebih menarik, penonton muda di YouTube justru lebih bersikap asertif, terbuka menonton video berita panjang dibanding kelompok usia tua, generasi kolonial seperti saya. Jadi anggapan bahwa anak muda hanya mau konten pendek tidak sepenuhnya benar. Anak muda tidak alergi pada konten panjang. Mereka alergi pada konten yang membosankan, kaku, lambat, dan tidak memberi tambahan nilai. Anak muda bisa menonton podcast 2 jam, analisis politik panjang, atau film dokumenter investigatif. Tapi mereka tidak mau menonton berita yang terasa seperti orang membaca siaran pers dengan ekspresi orang-orang atau pejabat yang sedang rapat anggaran. Bagi media di Indonesia ini peluang besar. Seperti apa peluangnya? Pertama, media kita harus berhenti memandang video sebagai pelengkap artikel saja. Video bukan sekedar artikel yang dibacakan. Video punya bahasa sendiri, yaitu ada ritme, ada wajah, ada suara, struktur, visual, konteks, dan sudut pandang. Artikel bisa menjelaskan, video harus membawa penonton masuk ke dalam cerita. Yang kedua, media perlu membangun format yang bertingkat. Ada video pendek khusus untuk TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts, dan Facebook. Fungsinya untuk menarik perhatian dan membawa audiens masuk ke isu yang utama dengan format yang lebih panjang. Lalu ada video menengah, durasi 5-10 menit untuk menjelaskan satu isu, meringkas konflik, menunjukkan profil tokoh, atau membedah kebijakan publik. Yang ketiga ada video panjang, ya sekitar 20-40 menit untuk YouTube. Isinya monolog editorial seperti ini ya, wawancara mendalam, dokumenter pendek, investigasi visual, atau penjelasan yang naratif. Media juga perlu membranding satu sosok. Platform hari ini bekerja dengan wajah, suara, dan kepercayaan pada sosok personal. Itu tentu tidak berarti jurnalis harus menjadi selebritas, ya. Nah, media perlu menghadirkan editor, reporter, analis data, atau host yang kredibel dan konsisten sebagai jembatan antara orang redaksi dan masyarakat. Audiens hari ini tidak hanya bertanya, ini berita dari mana ya? Mereka bertanya, siapa yang menjelaskan berita ini pada saya? Dan apakah saya percaya kepada orang ini? Keempat, media harus membuat video sebagai produk jurnalistik. Jangan hanya karena mengejar
format platform media ikut menjadi pabrik opini. Kekuatan media itu tetap ada aspek verifikasi, konteks, narasumber, arsip, data, dan disiplin editorial. Nah, di tengah banjir kreator, media justru punya peluang menjadi sumber yang lebih bisa dipercaya. Sekarang soal monetisasi, cara cari duitnya dari video berita. Teman-teman, menjangkau audiens di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook itu penting. Tapi platform pihak ketiga seperti itu tetap menguasai jalur distribusi, data, dan sebagian besar pemasukan uang iklan. Media tidak boleh naif. Kalau hanya mengandalkan sistem bagi hasil iklan dengan platform, maka redaksi akan sibuk memproduksi konten, mengejar volume, sementara pendapatan tetap tidak cukup untuk membayar jurnalisme yang serius. Maka monetisasi video harus dibuat berlapis. Pertama, pendapatan platform seperti YouTube Partner Program itu bisa menjadi dasar, tapi jangan dijadikan sandaran yang utama. Kedua, buatlah sponsorship editorial yang transparan. Sponsor boleh mendukung tema, tapi bukan berarti membeli suara dan kesimpulan redaksi. Ketiga, branded content yang dengan jelas diberi label dan dipisahkan dari produk jurnalistiknya. Keempat, sistem membership atau keanggotaan. Video panjang, siniar atau podcast, diskusi di ruang redaksi, sesi tanya jawab, newsletter eksklusif atau laporan mendalam bisa menjadi alasan orang untuk bersedia membayar atau berlangganan. Yang kelima, buatlah event dan acara komunitas. Nah, video bisa menjadi pintu masuk untuk diskusi publik. Membuat kelas, forum, webinar, pelatihan, atau festival musik kecil-kecilan atau yang besar. Yang keenam, bikin lisensi dan sindikasi. Video berkualitas itu bisa dijual ulang loh pada platform lain atau lembaga pendidikan, televisi lokal, atau mitra distribusi yang lain. Kuncinya, video jangan diperlakukan sebagai biaya tambahan. Video harus menjadi bagian dari strategi editorial dan strategi bisnis sekaligus. Untuk teman-teman media di Indonesia, langkah yang paling masuk akal bukan membangun studio yang mahal sejak awal, beli peralatan yang canggih, wah jangan. Mulailah dari format yang bisa dijalankan secara konsisten. Cukup beli satu meja, ada 2 kamera, audio yang bagus, grafis sederhana, asal risetnya kuat, dan host kredibel. Itu sudah cukup. Masalah sekarang ini banyak media bukan kurang alat, melainkan kurang disiplin format, kurang punya keberanian sudut pandang yang khas, dan kurang paham audiens seperti apa. Redaksi juga perlu mengubah alur kerja. Satu liputan jangan hanya menghasilkan satu artikel. Dari satu isu misalnya, dia bisa membuat artikel panjang, bisa bikin video pendek, bikin video penjelasan, potongan wawancara, carousel data, newsletter, atau bahan diskusi komunitas. Ini bukan artinya wartawan bekerja double. Ini cara baru memaksimalkan aset jurnalistik. Tapi ada satu peringatan yang harus dipegang ya, jangan mengulangi kesalahan bahwa kita harus berubah menjadi video. Jangan membuang berita dalam bentuk teks juga. Jangan buang reporter, jangan mengejar video hanya karena platform sedang mendorongnya. Berita dalam bentuk teks itu tetap penting. Investigasi itu juga penting. Data juga penting. Video, itu hanya memperluas jurnalisme, bukan menggantikannya. Jadi kesimpulannya sederhana. Permintaan terhadap video berita sedang tumbuh. Audiens anak muda tidak meninggalkan berita. Mereka hanya meninggalkan cara lama mengakses berita. Mereka ada, hidup, dan berinteraksi di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan
ruang digital interaktif lainnya. Video berita juga bukan ancaman. Ancaman yang sebenarnya adalah media yang tetap merasa cukup menulis berita seperti biasa, satu saja gitu ya, kemudian mengunggah tautan ke media sosial, tapi terus bingung, kok publik atau pembaca tidak datang ya? Kenapa? Karena zaman sudah berubah, audiens berubah, platform berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah media harus membuat video. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teman-teman media mau membuat video dengan strategi atau hanya ikut-ikutan seperti biasa. Tabik.